Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan kepala sekolah atau yang mewakili ustaz-ustazah, kemudian ketua komite sekolah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, semua yang hadir, walaupun saya tidak sebut satu-satu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Saya lihat wajah-wajahnya, sebagian besar saya kenal ya. Ya, tadi tampil Pak Topik, saudara saya dari Lobakung. Alhamdulillah. Saya dikasih tema tentang manajemen marah. Kenapa namanya manajemen marah? Jadi, bukan menghilangkan marah, bukan memberantas marah, bukan menghapus marah, tapi disebut tadi oleh Ustadz kita manajemen marah. Itu menandakan dua hal. Yang pertama, marah itu tidak akan bisa hilang dalam diri manusia. Karena dia tidak bisa hilang, maka hal yang kedua muncul. Terjadi semacam upaya yang menghasilkan metode-metode tertentu untuk mengendalikan sesuatu yang nggak bisa hilang itu. Nah, makanya namanya manajemen marah. Jadi kalau judulnya manajemen marah, bisa diterima. Kalau menghapus marah, itu mustahil. Bahkan kalau ada manusia yang nggak bisa marah, itu perlu dicek tensinya itu. Jangan-jangan bukan manusia. Jadi marah ini adalah bagian dari anugerah sifat yang diberikan kepada manusia. Marah ini menjadi positif kalau manusia mampu mengendalikan. Tetapi marah ini bahkan bisa menjadi hal yang berdampak buruk jika manusia tidak bisa mengendalikan. Mengendalikan ini dalam bahasa modern kita namanya manajemen. Ustaz-ustazah, ayah bunda yang saya muliakan, Syekh Mubrakafuri itu yang menulis tentang sejarah perjuangan Rasulullah yang mendapat penghargaan di Timur Tengah, juga menulis satu kitab kecil tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di pertengahan buku itu diceritakan tentang kerasnya Rasulullah mendidik sahabat yang mulia ini. Waktu itu Rasulullah dan Abu Bakar sedang duduk berbincang. Di tengah perbincangan mereka, maka ada Arab Badui itu yang berjalan cepat dari atas gunung, turun. Saking cepatnya itu seperti menggelinding. Cepat. Belum mengucap salam, dia langsung marah. Dan dia kenal wajah Abu Bakar itu. Dia marah betul Abu Bakar. Sepertinya ada masalah sebelum itu. Jadi dia udah nyari-nyari Abu Bakar baru ketemu di situ. Maka dia lampiaskan kemarahan itu. Yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini kemudian minta maaf dan tersenyum. Rasulullah pun ikut tersenyum. Ini namanya orang masih sakit hati. Dia marah lagi yang kedua. Makin kenceng kan marahnya. Itu pun Abu Bakar masih tersenyum dan minta maaf. Dan Rasulullah pun ikut tersenyum. Tapi namanya manusia. Ini Arab Badui tambah nggak diterima. 2 kali dimarahin kok sikapnya kayak gini gitu. Harusnya melawan gitu. Biar tambah seru kan. Marah lagi, kencang lagi nih Arab Badui. Kata-katanya menyakitkan kan. Sikapnya pokoknya wah. Kalau bahasa kasarnya mencaci maki lah. Apa yang terjadi? Abu Bakar ikut terpancing. Yang namanya manusia. Terpancing juga. Yang menarik, selepas itu Rasulullah pergi meninggalkan perdebatan di antara dua orang ini tanpa mengucapkan salam. Tersadar juga kan Abu Bakar, wah, ini orang yang paling mulia di atas muka bumi ini meninggalkan kita, sedangkan kita sibuk berdebat. Nantilah Pak, kita selesaikan urusan kita. Saya mau ngejar itu. Mau ngejar Rasulullah SAW, dikejar. Sedapatnya kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasul, mengapa baginda meninggalkan kami dan tidak mengucapkan salam? Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabatku Abu Bakar, ketika Arab Badui itu datang kepada Anda, dia marah, kemudian Anda
minta maaf dan tersenyum, ketahuilah kenapa aku tersenyum bersamamu. Mengapa ya Rasul? Karena aku bangga dengan sikap mentalmu. Dan untuk kedua kalinya Arab Badu itu marah lagi, kau juga masih tersenyum, aku pun ikut tersenyum bersamamu. Apakah engkau tahu, wahai sahabatku, mengapa aku tersenyum lagi? Mengapa ya Rasulullah? Karena aku melihat ribuan malaikat berada di atas kepalamu dan mendoakan dirimu kebaikan. Tetapi untuk ketiga kalinya dia marah lagi, kau ikut terpancing bersamanya, maka aku pun meninggalkan Anda berdua tanpa salam. Apakah engkau tahu, sahabatku, mengapa aku melakukan demikian? Mengapa ya Rasul? Karena tadinya ribuan malaikat itu berada di atas kepalamu, mereka semua pergi, dan posisinya digantikan oleh iblis. Makanya aku pergi tanpa ucap salam. Bapak, ibu, ayah, bunda yang saya muliakan, ini standar kompetensi yang tinggi bagi sahabat. Ini sahabat Nabi ya. Kalau Nabi lebih ketat lagi. Nggak pakai meladeni marah. Cukup mukanya aja yang kelihatan marah itu langsung diturunkan ayat. Waktu itu Rasulullah sedang diplomasi dengan para pembesar politik di beberapa kabilah. Ada seorang buta yang karena nggak bisa ngelihat, nggak tahu sedang ada percakapan penting ya. Dia minta itu petunjuk oleh Nabi. Dan mukanya Nabi itu masam. Muka masam itu menandakan muka yang agak aromanya marah sih. Muka masam itu tidak ada muka senang kan. Aromanya marah. Baru wajah beraroma marah itu namanya muka masam. Apa kemudian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Dia tegur seorang nabi itu dengan menurunkan ayat abasa wa tawalla. Tinggi betul itu standarnya itu. Dan itu saya bicara standar sahabat ya. Ngeladeni baru ini nabi belum sampai marah, baru wajahnya aja yang marah, muka masam, langsung ditegur pakai ayat. Saya mau cerita ini sebenarnya sebagai pengantar bahwa marah yang tidak terkendali itu menyebabkan beberapa masalah. Sehingga dahulu Allah sendiri membimbing Rasulullah dengan sangat ketat masalah emosi. Jadi abasa wa tawalla itu kan bimbing emosi. Dan Rasulullah SAW membimbing para sahabat secara ketat masalah emosi. Nah, sebenarnya ada 3 sakit yang akan kita derita ketika kita marah. Yang pertama sakit hati. Yang kedua sakit kondisi. Yang ketiga sakit solusi. Sakit hati, sakit kondisi, sakit solusi. Pelan-pelan aja, sakit hati. Marah, mau dimarahi, sama-sama sakit hati. Bedanya satu tertekan, satu ditekan, itu aja. Tapi dua-duanya sama sakit-sakit. Yang marah sakit hati, dalam kondisi menekan, yang dimarahi sakit hati, dalam kondisi tertekan. Tapi sama-sama sakit hati. Jadi itu dampak pertama, sakit hati. Yang kedua, sakit kondisi. Orang yang marah itu akan merubah kondisi sosial. Anda tidak akan bisa seakrab dan sehangat dulu dengan orang-orang yang Anda marah dengan dia. Tidak bisa. Tidak bisa. Anda tidak akan bisa secair dahulu ketika berjumpa dengan orang yang sangat Anda marah. Tidak bisa. Itu sakit kondisi. Kita kalau memarahi anak, maka bersiaplah 3-7 hari akan terjadi kondisi yang mencekam di rumah kita. Dia tidak mau ketemu kita, tidak mau makan bersama kita. Jadi sakit kondisi. Yang ketiga adalah sakit solusi. Orang-orang marah itu sebenarnya enggan berpikir tentang solusi. Dia lebih cenderung mempertahankan kondisi itu. Sudahlah, aku marah aja. Biar aja sampai mati marah. Nah, jadi ungkapan itu menggambarkan bahwa seseorang yang marah lebih cenderung
mempertahankan kondisinya daripada menyelesaikan kondisi itu. Sakit hati, sakit kondisi, sakit solusi. Makanya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan marahnya itu lebih banyak sakit hati. Lebih banyak menerima kondisi yang nggak menyenangkan hatinya. Kenapa nggak jadi naik lift 6 lantai? Aku nggak sudi sama ibu itu. Lebih baik aku naik tangga 6 lantai. Itu sakit kondisi itu. Kenapa nggak jadi makan ke kantin Granada? Ada dia. Aku takut nanti makan muntah lihat mukanya. Itu sakit kondisi itu. Kamu kok muter di perumahan nggak lewat rumah dia? Nggak sudi saya. Ngapain lewat depan rumah dia? Biar lebih baik muter, capek sedikit, sakit kondisi. Sakit solusi. Orang-orang yang sama-sama mempertahankan amarahnya itu tidak akan menghasilkan konklusi. Tidak menghasilkan hipotesa dari masalahnya. Karena mereka bukan mencari solusi. Mencari bahan untuk saling menyakiti. Itu konsep dasar kerugian orang yang marah. Sakit hati, sakit kondisi, dan sakit solusi. Makanya dalam Islam itu ada masa 3 hari gencatan senjata bagi orang yang marah itu. Orang berantem itu boleh gencatan senjata 3 hari. Karena tidak mungkin solusi itu bisa didapat dalam waktu 3 hari. Kepalanya masih panas. Tapi kalau lewat dari 3 hari, maka harusnya sudah ada solusi. Walaupun solusi itu diwakili dengan ucapan salam. Salam itu pembuka solusi. Minimal doa selamatan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan, mudah atau sulitnya kita marah kepada anak itu tergantung persepsi kita terhadap dia. Saya ulangi ya. Mudah atau sulitnya kita memarahi anak itu tergantung persepsi kita terhadap dia. Kita itu menganggap anak kita itu apa? Nah, saya akan membuat alat bantu untuk mencari jawaban ini dalam hati kita masing-masing. Nggak usah ditulis di chat jawabannya, jawab di hati masing-masing. Saya buat alat bantunya ya. Pertanyaannya gini. Ini pertanyaan alat bantu. Anak adalah titik-titik dari Allah. Gampang kan pertanyaan ini? Anak adalah titik-titik dari Allah. Nah, tugas kita sekarang menjawab, isian titik-titik ini apa? Isian titik-titik ini nanti yang akan mempengaruhi kekuatan kita menahan marah terhadap anak ini. Dari sekian banyak jawaban, biasanya orang tua akan menjawab 3 hal. Yang lebih banyak, ini yang pertama. Anak adalah titik-titik dari Allah. Jawabannya, anak adalah beban dari Allah. Ini yang merasa jawab beban ini, nggak usah malu, nggak ada yang tahu. Wong kita ini pakai Google Meet, jadi nggak ada yang tahu. Dan itu wajar. Ayah dan ibu yang merasa terbebani oleh anak itu wajar. Karena inilah sentuhan emosional pertama ketika punya anak. Kan semuanya nambah, biaya nambah, makan nambah, ruang nambah, semua nambah lah. Anak nambah, gaji nak nambah, jadi perasaan bebannya makin kenceng tuh. Jadi anak adalah beban dari Allah. Dan jawaban ini sebenarnya saya berkaca dari Quran. Buka Quran surah Al-Isra ayat 31. Tuhan sendiri bilang kayak gitu. Wala taqtulu auladakum khamsyata imlaq. Kata Tuhan, jangan kau bunuh anakmu karena kau menganggap dia beban. Jadi bahasanya agak ekstrimnya. Jangan kau bunuh anakmu. Itu bukan ekstrim, tapi itu kenyataan. Sekarang banyak orang tua yang bunuh anaknya karena menganggap dia beban. Ya, saya minggu yang lalu baca media online berita ya, ada seorang ibu yang nggak tahan lagi pelihara anaknya, 3 orang, mana suaminya pergi, pernah balik, di situ hari Minggu, hari Ahad dia buat bubur kacang hijau, kasih racun, kasih makan anaknya yang paling tua perempuan, yang nomor pertengahan SD kelas 5 dikasih makan, yang kecil 5 tahun nggak mau makan, dibujuk-bujuk, disayang-sayang, dibujuk-bujuk, mau makan. Akhirnya dia makan juga. Terakhir dia makan. Bubur yang
campur racun itu. Nggak tahu ambil racunnya di mana. Singkat cerita, sorenya tergeletak semua. Dibawa orang. Ya. Tergeletak semua. Dilakukan pertolongan. Ya. 3 tewas, 1 selamat. Yang tewas itu anak perempuan paling besar. Anak laki-laki yang pertengahan kelas 5 SD itu. Kemudian anak yang paling kecil, balita. Nah, ibunya itu masih selamat. Bisa Anda bayangkan itu kalau ibunya sadar. Dia telah sukses membunuh anaknya itu. Jadi bunuh anak itu ada 3. Dalam terminologi sifat sosial. Yang pertama, betul-betul dibunuh. Jangankan sudah hidup. Banyak orang tua yang membunuh anaknya masih di perut. Itu namanya aborsi. Sudah punya nyawa 6 bulan, 5 bulan dibunuh deh. Belum lahir. Habis itu sudah mati. Kasihan. Yang kedua, membunuh anak itu bunuh fisik. Ya. Yang kedua adalah membunuh kebahagiaannya. Jadi membunuh fisik. Ustadz kok materinya jadi membunuh? Enggak, ini jelas aja kejadiannya. Bunuh itu, yang pertama bunuh fisik. Betul-betul dibunuh. Yang kedua, bunuh kebahagiaannya. Bunuh kebahagiaan itu maksudnya apa? Kita mendidik anak itu, atau kita punya anak itu, kita sia-siakan. Kejadian itu, saya baca berita 2 hari yang lalu. Ada seorang ibu menjual anaknya 13.500.000. Anak itu anak perempuan ya, 7 tahun. Anak itu dijual untuk beli kulkas sama beli narkoba. Kamu ikut om ini, kamu terserah, minta-minta ke apa segala. Kasihan. Itu ibu itu, Mbak, itu sudah membunuh anaknya. Fisiknya hidup, tapi kebahagiaannya dibunuh. Itu level yang berat ya, membunuh kebahagiaan level yang berat. Membunuh kebahagiaan level yang ringan ada juga ya. Kalau kita pulang kerja, namanya kita capek kerja kan. Kita lihat anak kita yang kecil itu, mana bapakmu? Keluar. Mana kakakmu? Nggak ada. Kita marahilah dia. Kita kan tekanan batin, tekanan emosi di kantor dimarahi bos, di tengah jalannya kena masalah, sampai rumah lelah, nggak ada luapan emosi ya kita hajarlah anak itu dengan kemarahan. Ini bahasa-bahasa apa ini? Ini siapa yang ganti sofa ini? Saya mau TV mana? Mama mau nonton ini. Kita marahi terus anak itu. Sampai jam 10 malam. Berhenti jam 10 malam. Kenapa? Cil berhenti jam 10 malam, anaknya temburing kayak apa. Jadi berhentinya itu kalau anak itu tertidur. Nah, saya sarankan untuk kita yang memarahi anak kita seharian, sesekalilah melihat wajahnya saat dia tertidur itu. Jadi buka pintu kamar itu, tatap wajahnya. Kalau kita habis marahi dia seharian itu, kita coba-coba tatap wajahnya itu. Biasanya menyesal. Menyesal ya. Saya pun demikian. Kalau saya habis marahi anak saya seharian itu, saya buka pintu, saya lihat wajahnya, menyesal ya. Bisa menetes air mata kita itu. Itu membunuh kebahagiaan. Yang terakhir ini membunuh halus ya. Membunuh cita-citanya. Membunuh fisik, membunuh kebahagiaan. Yang paling halus itu membunuh cita-cita. Kita marah sama anak itu kalau cita-citanya terlalu tinggi, itu membunuh itu. Nah, anak gini ya, bapak mau tanya ya, kira-kira kamu mau jadi apa ya? Pak, saya ini mau jadi presiden. Wah, mana bisa? Nah mungkin lah. Coba pikir dengan jelas. Presiden itu susah nak, ya kan? Nah mungkin ada presiden dari kampung kita ini, apalagi model kayak kamu ini. Sudahlah, jangan yang muluk-muluk. Coba kamu cari cita-cita yang masih sesuai dengan kondisi kita. Ini marah membunuh cita-cita. Sudahlah Pak, saya turunkan, saya mau jadi menteri. Mah, itu juga masih ketinggian nak. Menteri. Coba turunkan lagi. Kalau gitu jadi gubernur Pak, enggak mungkin. Turunin lagi. Jadi wali kota Pak, enggak mungkin. Turunin lagi. Jadi camat Pak, wah camat tuh PNS. Yang daftar 10.000 yang terima 100. Enggak mungkin nak, masih jauh. Turunin lagi. Jadi lurah Pak, lurah pun tak mungkin, susah. Turun lagi. Jadi Pak RT Pak, Pak RT juga setengah mati kerjanya 24 jam. Coba kamu turunin lagi. Pikir yang masih akal. Saya nggak usah jadi apa-apa gini Pak. Nah selesai itu.
Itu termasuk membunuh anak itu. Bunuh cita-citanya. Maksud saya adalah kalau bilang saya mau jadi presiden, kita nggak usah marah. Kita aminkan aja. Toh sejarah Indonesia menggambarkan bahwa presiden-presiden yang ada itu dulu dari kalangan-kalangan sederhana. Yang lingkungannya nggak nyangka dia jadi presiden. Siapa tahu anak kita betul-betul jadi presiden. Presiden dari santrinya SMA IT Granada. Insya Allah tuh. Insya Allah. Menterinya dari SMA IT Granada. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Dan jangan-jangan itu putra bapak ibu sekarang. Makanya dari sekarang sebaiknya jangan dimarahi kalau dia cita-cita terlalu tinggi. Bagus tuh. Maka harus kita dukung. Bapak akan usaha, mama akan usaha, berjuanglah nak. Walaupun nanti sistem takdir menyampaikan dia tidak jadi presiden, mudah-mudahan dengan doa dan usaha kita, dia terkenal seperti presiden. Ya kan? Dan nggak usah takut, cita-cita anak itu berubah dalam 5 tahun. Jadi aminkan semua. Jadi bagi yang menjawab anak itu adalah beban dari Allah, ini biasa tensi marahnya tinggi nih. Karena dia merasa tertekan oleh anaknya. Kamu ini suruh maju mundur, suruh mundur maju, suruh kiri kanan, suruh kanan kiri, suruh naik turun, suruh turun naik, suruh tidur terbangun, suruh bangun tidur. Coba kamu masih kecil kayak pil telan sudah kamu. Itu kalau kita nganggap anak itu beban. Ya memang salah anaknya juga. Sering ngebebani orang tua. Nah, jawaban kedua, anak adalah titik-titik dari Allah. Anak adalah titipan dari Allah. Orang tua yang menjawab anak ini titipan dari Allah, ini biasanya intensitas marahnya kurang dikit. Ya. Kalau udah nganggap beban, marah terus. Tapi kalau nganggap titipan, udah kurang dikit. Lihat surah Nuh ayat 12. Ya, yursilis sama alaikum mitrara, wa yundid bi amwal, ya kan, wa banin. Jadi anak cucu itu seperti harta, dia titipan. Jadi kalau kita menganggap anak titipan ini sebenarnya klasifikasinya atau makomnya lebih baik daripada menganggap anak itu beban. Makanya bagi kita orang tua, saya juga orang tua, kalau kita hari ini masih menganggap anak itu beban, ya nggak salah juga, tapi efeknya adalah kita akan lebih mudah memarahi dia. Jadi kita mesti upgrade, harus naik ke tingkat kedua. Kita anggaplah anak itu titipan. Pada posisi ini jauh lebih baik. Lebih mampu kita menahan amarah kita itu. Tapi mesti diingat, titipan itu ya titipan. Nggak lebih, nggak kurang. Biasanya orang tua yang menganggap anaknya titipan, ucapannya kayak gini. Mama sudah sekolahin kamu. Ya. Mama sudah berikan ini. Terserah kamu ya. Kamu bahagia kah? Kamu menderita kah? Urusanmu, udah ada urusan mama. Kamu jangan menyesal nanti. Nah, itu ucapan yang menganggap anak titipan. Tapi itu udah bagus. Timbang yang mau nelan anaknya sendiri yang pertama itu, wah, anggap kamu ini, mbak kamu masih kecil, kok telan kamu. Itu lebih berbahaya itu. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang paling tinggi. Yaitu, anak adalah titik-titik dari Allah. Anak adalah anugerah dari Allah. Lihat tingkatannya Bapak Ibu. Anak adalah beban dari Allah. Kalau posisi kita di sini, ini marah terus. Anak adalah titipan dari Allah. Ya udah kurang-kurang dikit lah. Anak adalah anugerah dari Allah. Nah, kebanyakan orang tua yang menganggap anak ini adalah anugerah, marahnya itu tidak bentuk fisik dan kata-kata lagi. Tapi marahnya dalam bentuk perbuatan. Aku marah betul sama anak ini. Makanya aku sekolah terbaik. Wah, itu menyalurkan energi marah yang positif. Karena dia menganggap anaknya anugerah. Lihat dalam Quran itu surah As-Saffat ayat 100. Ibrahim itu mempersepsikan anak itu anugerah. Rabbi habli binas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Anak yang soleh. Tapi tantangan anak yang soleh itu berat ya. Sampai-sampai ada perintah Allah itu untuk nyembeli anaknya sendiri. Jadi doanya minta anak yang soleh. Tapi pengorbanan Ibrahim dan anaknya besar, Ismail besar. Ya bunayya, ini arafil manam, anni azbahuka. Wahai anakku, aku diperintah Allah dalam mimpiku, aku suruh menyembeli lehermu.
Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu anakku? Ya abatif almat tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah. Jadi, untuk menjadikan anak anugerah ini, pengorbanannya besar. Jadi kita cari uang, kita sekolahkan yang terbaik, kita jaga dia setiap hari, kita berdoa. Ini adalah proses menjadikan anak itu anak yang soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak itu beban, anak itu titipan, anak itu anugerah. Kalau sekarang kita menganggap anak itu beban, marilah kita naik kelas, menjadikan anak itu titipan. Kalau kita sekarang berada pada level yang kedua, mari kita naik sedikit lagi. Anak itu adalah anugerah. Maka dimanapun kita berada, usahakan terus naik, terus upgrade. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan diri. Karena marah itu akibat persepsi. Persepsi kita kalau menganggap anak itu beban, ya marah terus. Kalau menganggap titipan, ya marahnya kurang. Kalau kita menganggap dia anugerah, maka mudah-mudahan marah kita tersalur dengan jalan yang lain. Wah, aku marah sama diri saya dulu. Saya susah di sekolah. Sama kayak orang tua saya berkata, dulu mama enggak sekolah pun susah. Jadi mama marah. Sekarang S3. Saya sekarang sekolah sampai S3 itu. Itu karena kemarahan mama saya itu. Karena dia dulu nggak sekolah. Makanya saya disuruh sekolah sampai habis. Nah, itu marah juga, tapi mudah-mudahan menganggap saya anugerah. Jadi marahnya kayak gitu. Bagus sekalian, sampai pada puncak materi saya. Karena manajemen marah ini terlalu panjang kalau dijabarkan. Kalau kita marah, ya, itu akan menghasilkan tindakan yang berbahaya. Ini ada cerita, kisah nyata. Di sebuah negara, ada 4 musim. Musim itu adalah musim salju. Habis itu, seorang ibu, dia panggil, "Nak, sini nak." Sebut saja namanya Putri. "Putri, sini Putri." "Siap Bu, siapkan keranjang untuk jualan kue." "Siap Bu." Habis itu, sang anak berkata, "Mak, keranjangnya rusak. Nggak bisa nak. Kue akan jatuh di jalan. Udah 6 bulan bapakmu meninggal dunia. Jadi kalau mama ini jualan kececer kuenya, nggak ada untungnya. Ingat ya, kau jangan keluar rumah. Mama ini akan perbaiki keranjang. Sebentar aja. Di luar sangat dingin nak. Mama pakai mantel 2 lapis, dinginnya sampai ke tulang. Jangan keluar nak ya." "Iya mak." Kemudian sang ibu keluar memperbaiki keranjang. Sesampai ibu memperbaiki keranjang, dia balik lagi. Kemudian dia panggil anaknya, "Putri, Putri, Putri." Tidak ada jawaban. "Putri," tidak ada jawaban. Sang ibu makin marah. Pasti dia sedang asik bermain dengan teman-teman. Tidak bisa dibiarkan ini. Saya akan berikan dia hukuman. Maka kemudian sang ibu katakan, "Saya akan kunci dia dari luar." Dikunci, ibu bawa kue, berjalan keliling kampung, kemudian sorenya balik. Ketika dia balik, nampak sesosok tubuh anak perempuan terbaring tepat depan kamarnya, di depan rumahnya. Warna bajunya mirip dengan warna baju Putri. Dia berlari dengan kencang. Dia lihat tubuh itu, dilihat wajah itu. Sekalinya anaknya, dia goncangkan tubuhnya. "Nak, bangun nak. Ibu tidak marah nak. Bangun nak." Percuma. Tubuhnya udah beku. Bibirnya udah biru. Tanda-tanda sang anak sudah meninggal dunia. Diambilnya bahan yang digenggam oleh tangan anaknya. Yang pertama sebungkus biskuit kecil, yang kedua secari kertas. Ibunya tahu, sebungkus biskuit ini adalah biskuit kesukaan dia. Waktu ayahnya masih hidup, biasa bawakan dari pabrik. Diambil secari kertas itu. Secari kertas itu bertulisan seorang anak. Dan seorang anak itu
ada cewek. Tulisan di situ tertulis, ibuku tersayang, ibu jangan marah. Putri keluar rumah, bukan ingin bermain dengan teman-teman. Ibuku tersayang, apakah ibu tidak tahu, hari ini hari spesial ibu. Hari ini hari ulang tahun ibu. Sehingga putri keluar rumah, ingin membelikan hadiah kesukaan ibu. Hadiahnya adalah biskuit kesukaan ibu ini. Mohon maaf ibu, biskuitnya agak kecil ukurannya. Karena uang tabungan putri selama ini hanya cukup untuk membeli biskuit yang kecil ini. Selamat ulang tahun ibu, semoga ibu panjang umur. Maka berderailah air mata sang ibu. Dia menyesal menguncikan pintu itu. Dia menyesal menguncikan pintu itu. Kemudian, sebentar Pak ya. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi, sang ibu menyesal. Kemarahan itu mampu membakar kasih sayang yang paling intim antara ibu dengan anak. Jadi kasih sayang antara ibu dengan anak bisa dibakar oleh kemarahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita marah itu, kita harus mengendalikannya. Bagaimana cara mengendalikan marah itu? Ada 3M. Ada 3M. M yang pertama itu menahan tindakan. Apa kata Nabi SAW? Idza ghadab ahadukum falyaskut. Apabila seseorang kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 239. Yang dimaksud diam ini tidak berkata apa-apa. Karena orang marah itu lisannya menyakitkan. Karena orang marah itu lisannya menyakitkan. Jangan berbuat apa-apa saat marah. Jangan berkata, jangan bertindak. Kata lagi tindakan. Jangan mengambil keputusan saat marah. Berkata-kata, jangan bertindak, dan jangan mengambil keputusan. Karena apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, apapun keputusan yang diambil saat marah, itu pasti keputusan yang menyakitkan bagi yang dimarahi. Itu M yang pertama. M yang kedua, yaitu mengalihkan energi. Apa kata Nabi? Rasulullah, jika dia sedang berdiri, maka duduklah. Ya. Jika dia sedang berdiri, maka duduklah. Ditunggu sampai hilang marahnya. Ya. Wa illa falyadtazi. Jika saya itu juga nggak bisa berhenti, maka baring sekalian. Jadi kalau berdiri suruh duduk, kalau duduk ditunggu nggak hilang-hilang, suruh baring sekalian. Itu maksudnya apa? Itu hadis riwayat Ibnu Hibban nomor hadis 5688. Maksudnya adalah kita suruh mengalihkan energi. Orang marah itu nggak boleh diem. Dia jadi granat, kesentuh dikit meledak. Saya kalau marah itu biasanya saya langsung keluar, lari-lari kecil itu, keliling-keliling dekat Cordoba itu. Atau saya ambil raket sekalian, main tuh. Ya walaupun nggak bisa gerak kemana-mana, kalau saya marah, saya mesti olahraga. Bapak-bapak yang suka pingpong kalau marah ya jangan diam di rumah, main pingpong sampai energinya habis baru pulang. Kalau energinya habis itu marah itu nggak ada kekuatan lagi. Biasa hati lebih tenang. Ya. Ibu-ibu kalau marah itu cepat aja. Apakah nyuci kah, masak kah, pokoknya apa. Olahraga ngapain kah, nggak boleh diam. Itu mengalihkan energi. Jadi yang pertama menahan tindakan, ya kan? Hadis riwayat Ahmad 239, idza ghadab ahadukum falyaskut. Tindakan ini lisan, perbuatan, keputusan. Yang kedua mengalihkan energi. Ya. Wa huwa qa'im falyajlis. Jika dia berdiri duduk ya. Nggak sanggup, baring. Yang ketiga, M yang ketiga mencari solusi. Makanya doanya itu Allahumma nas'aluka kalimatal haq
fi ridha wal ghadab. Itu doa yang diajarkan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kalimat yang benar. Kalimat yang benar itu maksudnya berkata sesuatu yang mengarah pada kebenaran dan solusi. Saat kami ridho maupun saat kami marah. Jadi marah itu harus dicari solusinya. Dan solusinya itu biasa diselesaikan masalahnya apa. Jadi marah itu 3M. Menahan tindakan, mengalihkan energi, dan mencari solusi. Ini kalau kita ambil dari tuntunan Nabi ya 3 ini. Menahan tindakan, mengalihkan energi, mencari solusi. Itu kemarin murid saya minggu yang lalu buat poster di Unmul. 3M. Menahan tindakan, mengalihkan energi, mencari solusi. Karena orang yang mampu menahan marahnya itu biasanya lebih gampang ketemu solusi. Itu sebabnya kata Nabi, laisa sajid bisura'ah. Bukan orang yang kuat itu, orang yang bisura'ah itu macam bergulat, berantem lah. Innama syadid alladzina yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu kata Nabi adalah orang yang kuat menahan amarahnya. Jadi orang yang kuat menahan amarahnya itu orang yang enak diajak berpikir solusi. Tapi orang yang marah-marah itu nggak bisa diajak pikir solusi. Pasti ajaknya berantem atau perang. Makanya orang tuanya diperangi terus. Perang itu. Nah, ada juga kata Nabi, la taghdab wal jannah. Ya, hadis riwayat Ibnu Hibban tuh. Tahanlah marahmu, maka bagimu surga. Maksudnya adalah orang-orang yang menahan marah itu terhindar dari banyak masalah dan mampu membuat solusi dari banyak masalah. Makanya orang ini masuk surga. Itu uraiannya itu. Itu uraiannya. Makanya mencari solusi. Mungkin demikian Bapak Ibu sebagai pengantar dari saya, menahan tindakan, mengalihkan energi, mencari solusi. Mungkin ada pertanyaan yang sebagainya, saya serahkan kembali kepada Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan sedikit, Ustadz, mengenai mengenai yang sudah dijelaskan oleh mohon maaf sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Ibu Tika, orang tua dari Muhammad Pandu kelas 10 IPA. Begini dijelaskan oleh Ustadz tadi bahwa marah itu diam, berbaring dan melakukan sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan energi seperti itu ya. Jadi dengan kata lain, kita itu tidak boleh marah dengan mengungkapkan kata-kata ya. Sedangkan menurut saya terhadap orang yaitu harus introspeksi diri seperti itu.
Jadi ataukah memang betul kita tidak boleh marah melalui Ustadz? Mohon Ustadz. Karena memang saya lebih sering mengungkapkannya dengan kata-kata. Jadi supaya orang yang membuat kita marah tuh tahu bahwa dia itu tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat orang lain tersinggung atau orang lain marah, supaya dia bisa introspeksi diri seperti itu. Mohon bimbingannya Ustadz Sani. Matusun, terima kasih Bu Tika. Iya. Langsung saya jawab aja Ustadz Masudi ya. Iya, langsung aja. Jadi Bu Tika, boleh saja marah lewat kata-kata itu boleh. Tapi alangkah baiknya marahnya, kalau kemarahan kita besar, itu dikasih jeda. Kalau cuma marah kecil, nggak apa-apa. Langsung aja marah. Tapi marahnya dalam hal yang sederhana. Tapi kalau marahnya besar, itu dikasih jeda. Kita sampai jengkel betul, ya ibu mungkin ke belakang dulu, masak dulu apa segala, sampai nenangin napas, dicatat apa yang dimarahi. Nanti 10 menit lagi balik lagi, baru marahi. Sini, tadi ada mama marah yang tertunda. Sekarang mama mau marah A, B, C, D boleh. Karena kalau ada kemarahan besar di awal, yang tidak kita kasih jeda, itu terlalu banyak intervensi emosi ketimbang pesan. Itu yang berbahaya. Dan biasanya kemarahan yang besar di awal tanpa jeda, itu kebanyakan sumpah daripada maksud. Ini saya ambil contoh yang lain ya. Seorang suami itu nanya kepada saya Ustadz menceraikan istri saya. Apakah itu sah? Saya tanya, ceritakan kejadiannya. Begini Ustadz, sah itu. Tapi saya marah Ustadz. Sebagian ulama beda pendapat. Ada yang kalau dalam kondisi marah itu sah, ada yang bilang itu dalam kondisi yang berbeda. Cuma saya kasih nasihat sederhana. Lain kali kalau mau marahi istri, kasih jeda dulu. Main badminton dulu. Lari keliling lapangan dulu. Habis itu ngos-ngosan minum air es, catat apa yang memori, balik lagi. Itu insya Allah kata cerainya nggak ada. Karena sudah habis di badminton tadi itu. Jadi Bunda Tika silahkan marah kepada anak. Boleh itu. Marah kepada anak itu boleh. Apalagi anak yang kita marah itu dalam rangka kebaikan. Kalau dia tidak sholat kita marah itu ya harus marah. Masa anak kita tidak sholat terus kita tidak marah itu. Tetapi kalau marah itu dalam tensi yang besar, kasih jeda dulu. Ibu Tika bisa melakukan hal yang lain, kasih jeda, nafasnya udah stabil, datang lagi baru marah. Sedangkan mengenai yang tadi, berdiri, duduk, dan sebagainya itu adalah pesan dari Nabi, agar kita mengalihkan energi itu. Ya. Pesan Nabi itu, idza ghadab ahadukum, jika di antara kalian marah, wa huwa qa'im falyajlis. Apabila dia berdiri, duduk. Itu maksudnya Nabi, marah itu jangan diam. Kalau diam, maka dia akan membesar. Jadi, Bunda Tika, silakan marah dalam rangka kebaikan, tapi marahnya yang kita harapkan adalah marah dalam kendali. Jika kemarahan kita di awal tidak bisa terkendali, kita jeda dulu, udah tenang, sedikit, denyut nadinya udah turun, kan? Dari 200 tekan, udah turun jadi 160, baru datang, baru kita marah. Ya. Mungkin demikian jawaban dari saya. Terima kasih Bunda. Tusun. Oke, sama-sama Ustadz, terima kasih banyak. Berarti kita lihat intensitas marah kita ya, itu nggih. Oke. Kalau menurut Syekh Ibnu Hibban bahwa marah itu ada beberapa titik Bunda yang kita nggak boleh, tentang karakter pendidikan anak, ada bukunya itu. Yang pertama, jangan marah saat dia makan. Saat dia makan tuh dihindari saat itu. Jadi jangan makan sambil dimarahi, keselak itu, hatinya sakit betul. Yang kedua, jangan marah ketika dia mau tidur. Kita marah ya besar-besaran, jangan marah. Jangan kita marahi saat dia dalam kondisi sedang mau beribadah. Kecuali dia malah sholat, nah kita marahi di awal dulu.
Tapi marahnya pun harus terkontrol. Bunda sekalian, Ali bin Abi Thalib itu membagi anak menjadi 3 klaster. Dalam hal pendidikan, 0 sampai 7 tahun itu kita menganggap anak itu raja. Karena jangankan kita, Tuhan sendiri tidak menghukum dia. Tidak sholat aja nggak berdosa. Sebelum balik. 7 sampai 14 tahun itu tawanan perang. Saat di SMP itu kayak tawanan perang memang. Terus dia udah boleh belajar melawan kita itu. 14 sampai 21 tahun, kata Ali bin Abi Thalib, anak itu peralihan menjadi sahabat. Jadi kalau sahabat itu memang jangan terlalu sering dimarahi. Harus dipilih waktunya. Tapi bukan berarti, bolehlah marahi anak. Namanya anak. Kalau tidak dimarahi kadang-kadang tidak berubah itu. Tapi marahnya, kondisinya, timingnya, kekuatannya mesti kita ukur. Karena ini anak-anak ini sudah SMA ini, perasaannya lebih tinggi ketimbang dia SD dan SMP dulu. Ini demikian. Jangan sampai nanti Bunda, mereka lebih senang cerita sama temennya ketimbang dengan kita, karena dia marah dengan kita itu. Terima kasih, ini yang ditanyakan Bunda Tika ini ya sebenarnya yang saya alami juga ini. Saya mau greget tapi ya yang saya alami sama anak-anak. Semua orang tua ngalami kayak gini, tapi aku nahan dulu. Kan? Kadang-kadang saya kalau mau marah kenceng itu, saya makan dulu lah. Minta buatkan mamanya mie instan, telurnya 2, buatkan kopi 7 elemen. Habis makan baru panggil semua anak. Ini Abi mau marah. Tapi marahnya itu sudah tertekan oleh mie instan tadi itu, jadi nggak terlalu berbahaya. Mungkin demikian. Terima kasih Bunda. Terima kasih Ustaz Sandi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sa'umul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina bi jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una 'ala darajat wa tuballighuna asal ghaya min jamil khairat fi hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ji sultanil azim wa dhil manil khadim wa dhil wajhil karim wa walil kalimati tammah wa du'awatil mustajabah. Ya Rahman tawil umrina, ya Rahman wahdi hajatina. Ya Allah, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Bapak Ibu semua yang menyaksikan acara ini, orang tua wali siswa SMA IT Granada, guru-gurunya, semuanya ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, sampai dapat lihat anak cucunya berbahagia semua. Ya Allah ya Tuhan kami, semua yang hadir ini sedang kesulitan, bukakanlah pintu rezekinya. Semua yang hadirkan kesulitan ya Allah, bukakan solusinya. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah wabah ini ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'askam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Angkatlah wabah penyakit ini ya Allah. Sembuhkan saudara kami, sahabat kami, orang tua wali yang sedang terkena sakit ini ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Angkatlah wabah ini ya Allah. Lindungilah kami semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Berkahilah kami di bulan ini. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kami rindu beribadah di bulan Ramadan bersama-sama lagi ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabah penyakit ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mendidik anak-anak ini begitu berat. Kami bercucur air mata.
mengenang betapa beratnya orang tua mendidik kami di masa dahulu. Ya Allah, mendidik anak-anak ini begitu sulit. Kami jadi terkenang kepada orang tua kami. Bagi kami orang tua yang sudah meninggal, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ampunkan dosanya ya Allah. Sampai meregang nyawa kami belum sempat membahagiakannya barangkali. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma anzili rahmah wal maghfirah wa syafa'a ala arwahim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi orang tua kami masih hidup, gara-gara pandemi kami tak bisa balik kampung, hanya lewat suara telepon. Ya Allah, panjangkan umur orang tua kami, sehatkan badannya ya Allah, kasih kesabaran menanti kehadiran kami. Anak-anak perantauan ini banyakkan rezekinya ya Allah, supaya dapat mendidik anak kami semua di SMA IT ini. Ya Allah, supaya dapat membahagiakan orang tua kami di akhir-akhir usianya. Ya Allah, kami khusus berdoa untuk anak-anak kami semua di SMA IT Granada. Jadikan semua anak ini anak soleh dan soleha ya Allah. Segalanya kami korbankan untuk mereka ya Allah. Kami kerja keras mendoakan siang dan malam. Jadikan anak ini anak yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak kami anak yang baik hatinya, yang santun kata kepada kami kalau nanti kami sudah tua, yang masih mau membelai lembut kepala kami saat kami sakit tak berdaya. Jadikan anak kami anak soleh dan soleha yang masih mau bisikkan la ilaha illallah ketika kami sakratul maut, masih mau mendampingi kami ya Allah. Jadikan anak kami anak soleh dan soleha, anak-anak yang masih mau memandikan jenazah kami ketika kami meninggal dunia nanti, masih mau membersihkan kotoran di badan kami, menutup aib yang tampak di matanya saat itu. Jadikan anak kami anak soleh dan soleha yang baik hatinya, anak-anak yang masih mau pikul keranda jenazah kami ke liang lahat dengan penuh doa, anak-anak yang masih mau mendoakan kami ketika kami masih hidup, lebih-lebih meninggal dunia nanti. Ya Allah, kami tak tahu umur kami ya Allah, kami tidak tahu ajal kami ya Allah. Kalau ajal itu tiba, jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Ya Allah, kami nanti titip kepada Engkau, wahai yang maha berkuasa. Kami titip anak-anak kami, lindungilah mereka ya Allah. Tolong jagakan mereka ya Allah. Jangan kena narkoba, jangan kena pergaulan bebas, jangan kena perbuatan maksiat ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Kasih nasib-nasib yang baik ya Allah. Kasih masa depan yang cemerlang ya Allah. Ya Allah, mereka lah harta yang tiada bandingnya, anugerah yang Engkau berikan kepada kami untuk kami didik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami semua anak-anak yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Anak-anak yang berbakti pada orang tua, yang dengan lisannya mengalir doa untuk kami ketika kami terpendam dalam perut bumi ini. Ya Allah, berkahilah semua guru-gurunya, ustaz-ustazahnya, sekolahnya. Berikan kemudahan kepada mereka mendidik anak kami. Catatlah kebaikan mereka berlipat ganda di sisimu. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah majelis kami sore hari ini. Walaupun sederhana, kami berharap keridhaan darimu ya Allah. Kami berharap manfaat dan kebaikan darimu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata